Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan, dan dimudahkan segala urusan, terutama rezeki. Sebelum kita mulai kisah malam ini, saya punya satu permintaan kecil. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, saya akan sangat senang jika kalian menulis "Waalaikumsalam" di kolom komentar bagi yang muslim. Dan untuk teman-teman non-muslim, kalian bisa membalas salam ini dengan cara terbaik menurut keyakinan masing-masing. Karena menjawab salam itu sejatinya adalah bentuk doa kebaikan satu sama lain. Siapa tahu doa sederhana dari kalian malam ini bisa jadi berkah untuk kita semua. Yuk, kita mulai kisahnya. Pulang haji, malah ke Gunung Kawi. Ibu mengikat rambut dengan kain lusuh, mengaduk air zam-zam dalam kendi tanah. Tangannya bergetar saat menyusun tumpeng. Telur rebus di puncak nasi kuning, dihiasi daun sirih dan bunga kantil. Malam itu adalah malam kepulangan. Suaminya pulang dari Tanah Suci, seorang haji yang ditunggu kampung. Namanya Pak Yasin tukang rempah, yang dulu ramah, kini makin pendiam. Sejak bulan Safar sebelum berangkat, ia sering duduk diam di beranda, menatap langit atau ke arah gunung. Dan tiap malam bicara sendiri. Mobil travel datang menjelang maghrib. Suara klakson 2 kali pelan. Semua kerabat bangkit dari tikar. Anak kecil membawa kembang telon. Ibu tersenyum lalu berdiri pelan. Tapi yang turun hanya sopir. Dengan wajah kusut dan keringat dingin. Di bagasi hanya ada satu buntelan. Sehelai kain putih belum dilipat. Dan sajadah yang masih basah. "Maaf Bu, Pak Yasin tadi turun di pertigaan Dusun Lampung Tengah. Katanya mau ziarah dulu ke atas. Nanti malam katanya pulang sendiri." Sopir menyerahkan buntelan kain itu. Baunya seperti dupa terbakar pelan. Ibu menggenggam kain itu gemetar, lalu duduk kembali sambil terisak. Anak perempuan mereka, Raisa, masih berusia 7 tahun kala itu, berdiri diam di balik pintu bambu. Ia tahu ayahnya tidak akan pulang, karena semalam dalam mimpinya, ia melihat ayah berjalan di kabut, membawa kendi dan kain ihram, menuju bukit penuh batu dan pohon. Di belakangnya, ada bayangan perempuan, bergaun hitam dengan mata putih kosong. Berjalan tanpa suara membuntuti pelan. Di meja makan, nasi dingin mengeras. Kerabat mulai pulang satu-satu. Tak ada yang bicara sepatah pun. Ibu menyimpan kain itu di lemari, dan tak membukanya sampai malam ketiga. Saat rumah mulai dingin dan hening, dan Raisa kembali bermimpi aneh. Kali ini perempuan itu memanggilnya, bukan dengan suara, tapi bisikan hati. Katanya, kalau ayah mau kembali, ada sesuatu yang harus dikembalikan, dan hanya Raisa yang boleh ikut. Raisa duduk di tikar pandan, memainkan batu akik milik ayahnya. Dari kecil, ia tahu benda itu hanya boleh dipegang saat hujan. Ibu menyisir rambut dengan cermin pecah, membisikkan doa sambil menahan isak. Di luar angin makin keras, daun-daun menari seperti isyarat. Dari arah dapur ada suara gemeretak, seperti ranting tua dipatahkan tangan. Ibu bangkit membawa segenggam garam, lalu menabur ke 4 penjuru ruangan. Raisa melihat wajah ayah di dinding, bukan dari foto tapi dari bayangan. Matanya merah, tapi tidak marah, hanya menatap dalam diam dan kabut. Malam itu, ibu akhirnya bicara. Suara parau seperti memanggil masa lalu. "Ayahmu pernah beri air pada seorang perempuan tua yang pingsan di pasar." Ia tak tahu siapa perempuan itu, tapi sejak saat itu, semua berubah. Dulu ayah hanya pedagang biasa, jualan rempah dan minyak gosok. Kadang berkeliling sampai ke pasar Nambung, atau naik ke dusun Batu Sirna. Lalu datanglah perempuan itu. Rambut panjang menyentuh lutut, mata tajam, tapi suara lembut, meminta sehelai kain dan sedikit air. Ia duduk di bawah pohon tumbang, tempat orang-orang tidak berani menoleh. Tapi ayah tak tahu pantangan itu, karena waktu itu hanya ingin menolong. "Namaku Nyai Inem, dari Lereng Sinar. Aku hutang 1 hidup padamu," kata perempuan itu sebelum menghilang, dan hanya menyisakan bunga kantil basah. Setelah itu dagangan ayah laris. Tiap minggu ada saja pesanan besar. Orang-orang mencari rempah milik ayah. Katanya bisa buat luka cepat sembuh. Tapi tiap malam, rumah makin sunyi. Tidak pernah ada suara jangkrik. Lampu sering redup, meski baru diganti. Dan ada bau menyan dari loteng. Ibu pernah bertanya, siapa Nyai itu? Tapi ayah hanya diam seperti batu. Lalu berkata lirih malam itu, "Kalau aku
kembali dari bait. Aku harus serahkan sendiri kain ini. Jika tidak, satu jiwa akan diambil. Raisa waktu itu hanya menatap langit, tapi ia merasa bayangan itu datang lagi. Wanita berjubah hitam dari kabut, yang dulu memanggil ayah, sekarang memanggil dia. 3 hari setelah ayah turun, kabut tebal turun lebih cepat. Udara kampung jadi pengap, dan bau dupa tercium samar. Ibu duduk di serambi bambu, membaca surah dengan suara lemah. Raisa bermain di bawah pohon turi, membuat kalung dari biji dan benang. Seorang perempuan tua lewat pelan, berjalan membawa bakul berisi bunga. Matanya menatap Raisa tanpa bicara, lalu berhenti sejenak di depan rumah. Anak ini punya garis berat, jangan biarkan tidur sendirian. Dan jangan gantungkan pakaian basah di atas pintu pada malam Rebo. Ibu mengangguk sopan, tanpa bertanya. Perempuan itu melangkah ke ujung jalan, menghilang di balik rumpun bambu. Daun-daun bergoyang tanpa suara angin. Malam itu ibu terbangun dari mimpi. Ia teringat kain ihram ayah, yang belum pernah dicuci sampai sekarang, masih tersimpan di lemari paling bawah. Ia buka kain dengan tangan gemetar. Masih ada bercak tanah merah, dan bau lembab, seperti dari goa. Di ujung lipatannya, ada benang emas. Ibu memanggil Ustaz Fadel diam-diam, meminta tolong untuk melihat kain itu. Ustadz hanya mengangguk, lalu berdoa, membakar dupa, dan menabur garam halus. Pak Yasin pernah membuat nazar. Di tempat yang tak sembarang kaki bisa datang, tempat orang minta kelancaran dunia, dengan janji yang harus dilunasi. Jiwa. Raisa menyimak dari balik tirai. Ia belum paham semua makna, tapi sejak hari itu, tubuhnya lemas, dan tiap senja selalu mengantuk berat. Ibu melihat tanda di leher Raisa, bekas merah seperti tali kecil, dan kadang, tangannya kaku membentuk isyarat, seperti sedang menahan sesuatu dalam diri. Malam ke-7 Ustadz kembali datang, membawa air hujan dari gentong masjid. Dan selembar kertas, dengan tulisan tangan, yang katanya ditemukan di kitab tua. Di sana tertulis syarat nazar lama, bahwa siapapun yang ditolong, akan meminta penebusan setelah ibadah, dan kain itu harus dikembalikan ke asalnya. Tapi kalau yang bersangkutan tak kembali, maka garis darahnya yang akan dicari. Bukan roh, bukan jasad, tapi kehendak dalam tubuh keturunan. Ibu memeluk Raisa dalam diam. Tak ada yang bisa ia ucapkan, kecuali doa, agar semua ini reda. Dan Pak Yasin benar-benar pulang. Tapi malam makin panjang dan sunyi. Kain itu terasa makin berat, dan angin dari arah gunung membawa hawa panas yang membakar daun. Malam itu langit tampak muram. Awan menggantung seperti jaring tua. Burung pulang lebih cepat dari biasa, dan udara terasa berat di dada. Ibu menyiapkan keranjang bambu. Isi dalamnya sangat sederhana. Kain ihram yang belum tersentuh air, seikat kayu manis, dan bunga telon. Raisa duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat dan pandangan kosong. Tangannya menggenggam tasbih kecil, dengan benang yang mulai rapuh. Ustadz Fadel datang menjelang Isya, membawa air dari mata air jernih, dan secarik doa dalam bahasa lama, yang hanya dipakai saat darurat. Malam ini kita harus berjalan. Bukan jauh, tapi harus tenang. Tempatnya di ujung batas dusun, di mana orang biasa menanam nazar. Ibu mengangguk dengan wajah sendu, lalu menggandeng Raisa perlahan. Mereka berjalan menyusuri jalan sempit, melewati rumpun bambu dan pohon turi. Di kanan, ada suara jangkrik. Di kiri, ada bunyi lonceng kecil. Semua seperti memberi tanda bahwa mereka sedang menuju sesuatu. Setelah hampir 1 jam berjalan, sampailah mereka di batu tinggi. Batu itu bentuknya datar dan lebar, dikelilingi bunga liar dan abu dupa. Di sana sudah duduk seorang lelaki, rambutnya putih dan panjang ikat kepala, pakaian dari kain kasar warna tanah, dan di pangkuannya ada tongkat akar. Aku Somo, penjaga lereng sinar, yang menyimpan titipan dari orang-orang. Kalian datang membawa sisa janji yang belum selesai dikembalikan. Ibu membuka keranjang dengan hati-hati. Kain itu diserahkan pada Mbah Somo, yang menyentuhnya tanpa berkata, lalu menatap langit sejenak dalam diam. Yang membuat janji bukan anak, tapi garis keturunan ikut menyambung. Dan jika janji dibuka, maka penagih juga tahu jalannya. Ustadz membacakan surah pelan, dengan suara lembut tanpa jeda. Mbah Somo mulai menabur garam, membentuk lingkaran di atas tanah. Kemudian ia potong sehelai rambut Raisa, dibungkus dengan daun sirih dan benang, diletakkan di bawah batu, dengan doa yang terdengar lebih seperti bisikan alam. Jika kalian mendengar langkah, jangan menoleh, jangan bicara.
Jika ada aroma yang asing, diamkan saja. Biar ia berlalu. Ibu memeluk Raisa dari belakang. Mereka duduk di dalam lingkaran, mata tertutup kepala, menunduk, menunggu malam rebo berjalan penuh. Angin tak lagi membawa daun, tapi aroma kayu dan dupa tua. Langit makin hitam tanpa bintang, dan suara malam seperti menahan napas. Malam merambat seperti air dingin, menyelinap lewat pori-pori tanah. Langit tidak menurunkan hujan, tapi hawa basah terasa sampai ke tulang. Raisa duduk memeluk lutut. Dalam lingkaran garam yang membisu, ibu duduk di belakangnya tenang, menyeka peluh yang tak terasa keluar. Ustadz Fadel membaca pelan, ayat demi ayat, tanpa hentakan. Suara lembut seperti aliran air, mengisi celah antara takut dan percaya. Basomo tak bicara sepatah pun. Matanya menutup sejak matahari tenggelam. Napasnya pelan tapi teratur. Seolah sudah hafal apa yang akan datang. Angin turun dari arah bukit, membawa wangi daun yang terbakar. Di kejauhan terdengar ranting patah, tapi tak ada yang menoleh. Lingkaran garam mulai retak sedikit. Sebutir jatuh ke tanah basah. Raisa merasakan udara menghangat. Bukan karena api, tapi karena sesuatu hadir. Tak ada suara dari langit, tak ada suara dari pohon, tapi semua tahu, waktu sudah tiba. Waktu ketika nazar ditagih pelan. Ibu menggenggam tangan Raisa. Di dada mereka, degup berpacu. Tapi, tak satu pun melawan. Karena yang datang bukan untuk mengganggu, hanya menagih janji yang ditunda. Mbah Somo membuka mata perlahan, lalu menepuk tanah dengan tongkat, tanpa kata, tanpa isyarat besar. Ia menunjuk pada kain yang dibungkus. Kain ihram itu dibuka separuh, lalu diletakkan di atas batu. Masih ada bercak merah kecoklatan, dan sulaman benang emas di ujungnya. Ustadz menyiramkan air dari botol, aroma kayu dan kapur menyebar. Raisa memejam sambil berbisik. Bukan doa panjang, hanya satu kalimat. Kalimat yang ia dengar dari mimpi. Kalimat yang ia sendiri tak mengerti. Jika ini milikmu, kembalilah. Jika ini janji kami, terimalah. Angin berhenti sekejap, seperti waktu berhenti, berdetak. Lalu sebuah suara ringan terdengar, bukan dari udara, tapi dari arah batu. Sehelai daun jatuh perlahan, lalu menyentuh kain dan membelah air. Mbah Somo menunduk dalam, mengangkat tangan, lalu mengusap wajah. Ia datang dan telah melihat, dan ia tak membawa siapa-siapa malam ini. Ibu menangis tanpa suara. Raisa hanya memejam dan tertidur. Di pangkuannya tasbih tergenggam erat. Panas di dadanya mulai reda perlahan. Malam itu selesai tanpa kejadian. Tak ada teriakan, tak ada keanehan, hanya ketenangan yang terlalu asing dan udara yang kembali dingin seperti biasa. Sebelum pulang, Mbah Somo berkata, nazar telah kembali ke asal, tapi yang pernah meminta akan tetap membawa bayangannya sendiri. Pagi datang dengan warna abu. Matahari malu menyentuh tanah. Kabut belum benar-benar bubar. Dan suara ayam pun tertahan. Raisa bangun lebih dulu. Wajahnya masih pucat seperti semalam, tapi matanya tidak lagi berat. Dan jemarinya sudah tidak gemetar. Ibu menggulung kain ihram pelan, meletakkannya di keranjang yang sama. Kain itu terasa lebih ringan, tapi bekas merah tak juga hilang. Di rumah kain itu dibentangkan, di bawah sinar matahari, menjelang zuhur, dibiarkan mengering tanpa dijamah. Dan tak seorang pun berani menyentuh. Ustadz Fadel kembali datang sore, membawa segelas air daun bidara, dan secarik kertas bertulisan tangan, yang ditinggalkan Mbah Somo di batu. Jika kain ini ingin dibersihkan, cukup dengan air wudhu dan sabda. Tapi jangan coba menyetrika, jangan pernah potong benang emasnya. Ibu menyeka keringat di pelipis, mengangguk, tanpa suara. Hatinya masih berat memikirkan Pak Yasin, yang tak pernah benar-benar pulang. Raisa mulai tersenyum pelan, tidak sering tapi cukup menghangatkan. Ia mulai kembali menggambar, meski kertasnya hanya sobekan kalender. Ia menggambar pohon dan batu, gambar seorang perempuan tua, dan seekor burung, tanpa sangkar. Semua digambar tanpa diminta. Ibu menemukan gambar itu malamnya, lalu duduk diam berjam-jam di dapur. Ia paham tidak semua bisa dijelaskan, dan tidak semua harus dijawab hari itu. Di malam ketujuh, sejak ritual, datang surat dari lelaki tak dikenal, tertulis dengan tinta pudar, berasal dari kota kecil dekat lereng. Di dalamnya hanya satu kalimat, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Jika nazar sudah dibayar, biarkan anak itu jauh dari bukit. Ibu mencium kertas itu dalam-dalam, bau tanah basah dan dupa tua. Lalu ia bakar kertas itu sampai habis, dan abunya
ditaburkan di halaman belakang. Kain ihram tak pernah dicuci, tapi juga tak pernah digunakan. Disimpan dalam kotak kayu kecil, dengan ukiran bunga dan lafaz pendek. Di setiap malam Rebo berikutnya, ibu membacakan doa di dekatnya. Raisa sudah tak demam lagi, tapi tubuhnya selalu lemas tiap malam. Ia tidak sakit, tidak mengigau, hanya merasa berat seperti ditarik, seperti ada jejak lama dalam darah yang belum bisa sepenuhnya hilang. Pagi itu, angin datang lebih pelan, membelai daun pintu tanpa suara. Ibu menyapu halaman perlahan, sementara Raisa duduk di tangga bambu. Burung tak berkicau seperti biasa, dan ayam tak berani lewat pagar. Seperti ada yang berbeda dari udara yang menyelimuti pekarangan hari itu. Seorang lelaki mendatangi rumah, tak dikenal, dan tak banyak bicara. Hanya menyerahkan lipatan kertas, lalu berjalan pergi, tanpa menoleh. Kertas itu usang dan tipis. Tulisan tangannya miring ke kiri. Huruf-hurufnya kaku, tapi bersih, dan tidak ada nama pengirim di bawahnya. Jika nazar telah dibayar lunas, maka turunkan anak itu dari gunung. Biarkan ia hidup seperti biasa, jauh dari tempat nazar dimulai. Ibu membaca surat itu berkali-kali, mencoba mengenali gaya tulisan, mencari petunjuk dari carikan huruf, tapi tidak menemukan apa-apa. Ustadz Fadel dipanggil malam itu juga. Setelah salat Isya mereka berkumpul, membuka kembali kitab tua dari Mbah Somo, dan memeriksa bekas tanah dari batu nazar. Ini bukan surat sembarangan, ini tulisan orang yang pernah ikut ritual. Mungkin murid lama atau penjaga sebelum Mbah Somo. Dan ia tahu bahaya kalau anak ini tetap tinggal. Raisa mendengar pembicaraan dari dapur. Ia tidak mengerti semuanya, tapi ada bagian dalam dirinya yang justru merasa lega mendengar kata turun. Sejak malam di Batu Nazar, Raisa sering merasa dadanya ringan, tapi mimpinya masih dipenuhi suara. Suara perempuan yang menatap tanpa bicara. Bukan suara dari langit atau dinding, hanya getaran yang datang dari dalam. Seolah tubuhnya pernah menjadi tempat untuk sesuatu yang bukan miliknya. Ibu akhirnya memutuskan pergi, membawa Raisa keluar dari kampung. Mereka tidak pergi jauh, hanya ke pinggiran kota di seberang bukit. Mereka menyewa rumah kayu kecil, dikelilingi kebun dan pagar bambu. Udara di sana lebih ringan, dan malam-malamnya tidak sepekat dulu. Raisa mulai sekolah seperti anak biasa, belajar menulis, membaca dan menyanyi. Tapi kadang ia berhenti menulis, dan menatap jendela dengan mata kosong. Di dalam lemari kecil di kamar, kain ihram masih disimpan rapi. Di atasnya ada potongan kayu dan tali tasbih yang sudah putus satu. Ibu tak pernah membuka kotak itu, tapi tiap malam Rebo terakhir bulan, ia letakkan segelas air putih dan bunga kamboja di depan lemari. Tidak ada yang aneh sejak mereka pindah. Tidak ada suara, tidak ada mimpi. Hanya kadang-kadang ibu merasa ada seseorang berdiri di luar pagar. Bukan hantu, bukan bayangan, hanya seseorang yang menunggu diam, seperti sedang menjaga dari jauh, agar janji yang pernah dibuat tidak terulang. 2 bulan sudah mereka tinggal di rumah kayu di pinggir kota. Halaman sempit, tapi bersih. Pohon jambu tumbuh di sudut kanan. Raisa mulai terbiasa sekolah, belajar angka, dan mengeja nama. Ia mulai bicara dengan teman, walau tak banyak tersenyum seperti dulu. Ibu menjahit untuk tetangga dekat, mengisi waktu dengan benang dan kain. Tangannya rajin, tapi hatinya waspada, karena malam kadang datang terlalu cepat. Di rumah itu tak ada hal aneh, tak ada suara ganjil atau bayangan, tidak ada bau dupa dari atap. Semua terasa seperti rumah biasa. Tapi tiap malam, Rebo terakhir bulan, ibu selalu terbangun lebih dulu, menuang air putih ke dalam gelas, dan menaruhnya di bawah jendela. Raisa tidak tahu maksudnya, tapi ia tak pernah bertanya, karena saat malam seperti itu, ia lebih mudah mengantuk dan lelah. Ibu berkata jangan pernah buka jendela jika angin datang dari arah bukit, dan jangan bicara jika mendengar nama sendiri dipanggil saat menjelang subuh. Raisa menurut, tanpa bertanya. Ia tahu ibunya tidak takut, hanya sedang menyimpan sesuatu yang belum layak ia ketahui. Suatu malam menjelang bulan Maulid, datang surat dari kampung lama, dititip lewat pedagang yang kebetulan lewat. Isinya hanya secarik kertas kecil. Batu tempat nazar mulai retak. Mbah Somo tidak muncul sejak Syawal, dan ada cahaya aneh dari lereng. Malam itu ada yang memanggil Raisa. Ibu membaca surat itu tanpa suara.
kemudian menyimpannya di dalam sajadah. Lalu ia menutup jendela dengan kain hitam, dan membakar daun bidara di pojok ruangan. Ustadz Fadel datang 2 hari kemudian. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Bibirnya kering dan langkahnya berat, tapi matanya masih jernih seperti dulu. Kalian sudah cukup jauh, tapi ada garis yang belum putus. Selama kain itu masih disimpan, maka namanya tetap dikenal oleh penjaga. Ibu mengangguk dan menjawab pelan. Tapi, aku tidak akan membakarnya, karena janji tidak bisa dihapus, hanya bisa diterima dan ditinggalkan. Ustaz selalu menulis di sehelai kertas, ayat pendek, dengan tinta kayu gaharu, lalu menyelipkannya di bawah tempat tidur, tempat Raisa biasa menggambar dan membaca. Raisa tak tahu apa arti tulisan itu, tapi malam itu tidurnya nyenyak, dan di dalam mimpi, ia melihat ayah duduk di tepi sungai, membasuh kaki sambil tersenyum tenang. Pagi harinya, udara lebih hangat, angin datang dari arah yang berbeda, dan tak ada lagi suara ranting patah, hanya suara ibu yang melantunkan zikir, sambil menjahit baju sekolah Raisa. Bulan mulai bulat sempurna, cahayanya tidak menusuk, tapi dalam, seperti menyimpan sesuatu yang lama, yang belum selesai disampaikan. Ibu duduk di tepi dipan, membaca surat yang sudah kusut, surat dari kampung yang kabarnya datang seperti angin dari masa lalu. Batu nazar mulai retak katanya, dan nama Raisa terdengar lagi dari mulut orang yang tidak kenal, yang katanya melihatnya dalam tidur. Raisa mendengarnya, diam saja. Matanya tetap di atas buku gambar, tapi jemarinya menggambar sesuatu. Batu besar dengan benang mengikat di atasnya. Ibu menatap gambar itu lama, kemudian membungkus kain ihram lagi, memasukkannya ke dalam kotak kayu, yang selama ini disimpan di lemari. Malam itu Ustadz datang membawa kabar. Mbah Somo ditemukan duduk di goa, mata terbuka, tapi tak bicara, dan tubuhnya dingin, seperti batu. Ia menunggu penutup nazar, katanya, yang membuat janji belum selesai. Walau garis darah sudah diberi, tempat itu tetap butuh ucapan penutup. Ibu tahu apa maksudnya, bukan sekadar datang membawa kain, tapi kembali dan mengucap sendiri, dengan lidah yang tak membawa pamrih. Keesokan paginya mereka berangkat, hanya bertiga, seperti dulu. Ibu Raisa dan Ustadz Fadel, naik mobil sewaan, hingga batas dusun. Di sana awan menggantung rendah, kabut belum sepenuhnya naik, dan bau tanah lembab terasa pekat, seolah waktu berjalan lebih lambat. Mereka berjalan pelan ke batu, yang dulu dipakai untuk nazar. Daun-daun jatuh tanpa suara, dan burung enggan bernyanyi. Batu itu kini terbelah kecil, di tengahnya tumbuh rumput tipis, tapi tidak ada darah, tidak ada suara, hanya rasa yang menggantung, tanpa bentuk. Ustadz membuka lembaran kitab, lalu membaca doa pendek, doa penutup janji yang ditunda, doa yang hanya bisa dibaca oleh orang yang tak menginginkan apa-apa. Ibu mengucapkan salam pada tanah, kemudian menyentuh batu dengan ujung jari. Aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk menyerahkan yang bukan milikku. Raisa berdiri diam di belakang, tanpa bicara, tanpa bertanya, hanya menunduk dengan kedua tangan, memegang selembar gambar batu dan tali. Angin datang sekejap, lalu hilang. Kabut naik lebih tinggi, dan cahaya matahari menyentuh batu. Untuk pertama kalinya sejak beberapa musim, mereka tak membawa pulang apapun, kecuali langkah yang lebih ringan, dan hati yang tidak lagi dibebani oleh sesuatu yang tak pernah mereka pinta. Di punggung batu ada ukiran kecil, bukan tulisan, bukan angka, hanya garis seperti benang, yang mengikat, dan akhirnya terputus. Rumah itu tetap sama, atap bambu, lantai tanah liat, pagar anyaman rotan melingkar longgar, dan jendela kecil menghadap pohon jambu. Setelah perjalanan dari bukit, ibu menyapu halaman setiap pagi, tak berkata banyak, hanya bersenandung. Lagu lama yang tak punya lirik. Raisa mulai menanam bunga dalam pot bekas kaleng cat. Setiap sore ia menyiram pelan, seperti memberi makan pada waktu. Kain ihram tak lagi disimpan, tapi dikubur di belakang rumah, dalam kotak kayu yang dipaku rapat, tanpa batu nisan, tanpa tanda. Di atas tanah itu tumbuh daun selasih, tidak tinggi tapi wangi. Dan tiap malam Rebo terakhir bulan, ibu menaruh air putih dan menunduk diam. Raisa tak pernah bertanya kenapa semua itu dilakukan, karena ia tahu jawaban bukan untuk dicari, tapi dirasakan lewat diam dan waktu. Suatu pagi Ustadz datang sendiri, membawa seikat kayu manis dan kertas. Ia duduk di serambi dan berkata, nazar sudah tertutup rapi, tapi hidup
akan selalu menguji. Meski beban telah kau letakkan di tanah, ibu mengangguk dan membagi teh. Mata mereka saling memahami. Tak ada lagi cerita tentang kain, tak ada lagi mimpi tentang batu. Raisa tumbuh seperti anak biasa, bermain, menggambar, belajar, tertawa. Tapi ia lebih cepat dewasa, lebih tenang, dan mudah mengerti. Di sekolah ia menulis puisi tentang tempat yang tak bisa dikunjungi, tentang orang yang tak pulang, dan tentang janji yang tinggal bayang. Ibu menyimpannya dalam lemari, di bawah tumpukan mukena tua, seperti menyimpan kenangan yang sudah tidak menyakitkan. Tahun berganti tanpa gemuruh, hujan turun tepat waktu. Daun jatuh seperti biasa, dan malam datang tanpa tanda. Tak ada lagi surat tak bernama, tak ada lagi suara yang mengendap, hanya kesunyian yang bersih, seperti lembaran putih sebelum diisi. Mereka tidak kaya, tidak juga miskin, tapi tak kekurangan rasa syukur. Dan walau tak pernah pergi jauh, mereka merasa sudah pulang dari yang paling jauh. Janji sudah dikembalikan ke tanah, batu sudah mengering tanpa retak, dan nama Raisa tidak lagi disebut, kecuali oleh ibu yang sedang berseru dalam doa. Hikmah dan nilai positif cerita. Janji harus ditunaikan. Siapapun yang membuat nazar atau janji baik dalam doa, ibadah, atau laku spiritual harus menepatinya. Jangan biarkan janji yang tak tertunaikan diwariskan kepada anak cucu, karena dosa janji bukan sekadar urusan dunia, tapi juga menyangkut tanggung jawab batin. Warisan tak selalu berbentuk harta. Kadang yang diwariskan dari orang tua bukanlah emas atau tanah, tapi beban batin, nazar, dan urusan gaib yang belum selesai. Maka penting bagi orang tua untuk menutup semua urusan sebelum meninggal atau bepergian jauh. Tidak semua harus diminta balasan. Saat membantu orang, jangan selalu menanti balasan. Kadang, pemberian ikhlas justru membawa keselamatan. Tapi jika minta balas lewat jalur gaib, maka balasannya juga gaib. Anak tidak harus menanggung salah orang tua. Raisa adalah simbol anak yang harus menanggung akibat janji ayahnya. Namun ibunya tidak tinggal diam, ia berusaha melindungi dan menyelesaikan. Ini mengajarkan pentingnya peran ibu sebagai pelindung jiwa dan penutup dosa keluarga. Pulang bukan selalu soal tempat. Cerita ini menunjukkan bahwa pulang bisa berarti melepaskan beban. Pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tapi kembali ke hati yang tenang. Tempat di mana kita tidak lagi diburu janji masa lalu. Tidak semua hal gaib harus ditantang. Cerita ini juga mengajarkan bahwa yang mistis tidak selalu jahat, tapi harus dihormati dan dipahami dalam bingkai adat dan iman. Menolak terlalu keras bisa mencelakakan, tapi menerima dengan bijak bisa menyelamatkan. Sekian ceritanya. Jika kalian penasaran Pak Yasin sebenarnya kemana, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, cerita ini hanya untuk hiburan semata, terinspirasi dari budaya, mitos, dan kepercayaan lokal. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan dan tidak disengaja.